Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrah ila haddin la ya'lamuhu illallahu ta'ala 'alal ijmal. Maka wajib bagi kita percaya kepada malaikat, satu. Lalu yang kedua, percaya juga bahwasanya balighuna fil kasrah, mereka itu sangat banyak, ila haddin la ya'lamuhu illallahu ta'ala, yang tidak ada tahu batasannya, jumlahnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya banyak mana? Manusia nih banyak sudah, malaikat bang banyak lagi ya bang. Satu orang manusia nih ya paling kada ada kiramal katibin, raqib atid, paling kada itu dulu. Belum lagi malaikat-malaikat lain. Bahkan ada malaikat yang tugasnya itu ruku aja, ya Allah ruku aja, kada apa-apanya. Ada malaikat yang tugasnya menghadiri majelis taklim, ada tugasnya hadir aja. Ada malaikat yang tugasnya menulis nasib manusia. Nah, bahasa nyamannya tuh MOU. Ini waktu bayi berumur kurang lebih 120 hari. Itu di dalam parut ada kesepakatan. Nah, dan malaikat inilah yang membentuk manusia. Jadi janin itu kan segumpal darah, segumpal daging. Nah, lalu berbentuk. Nah, yang mula bentuknya itu ada malaikatnya di dalam parut tugasnya. Nah, ketika janin itu sudah jadi berbentuk manusia, wa nufikha fihi ruh, ruh sudah ditiupkan. Nah, lalu ada MOU tadi, kayaknya berdiam di mana, hidupnya kayak apa itu. Nah, yang wajib kita imani, fayajibul imanu bihim tafsilan. Jadi kita wajib percaya malaikat itu banyak, alal ijmal itu secara keseluruhan, tapi wajib mengetahui tafsilan secara terperinci, berapa ikung, 10 ikung. Jadi ada dua hal penting, 2 poin. Apa? Beriman malaikat itu banyak. Lalu yang kedua, beriman nama-nama malaikat yang wajib dikenali, yaitu 10. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel atau Azrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Wasani, ini yang perlu diketahui juga, adalah malaikat kahamalatil arsh, yang membawa atau menyahan, mangkat arash. Arash itu kayak pegerang, wallahu a'lam bentuknya kayak apa. Nah, cuma arash itu makhluk Allah Ta'ala yang paling ganal. Kita wajib percaya ada ngaran makhluk arash, kayak apa bentuknya, wallahu a'lam, kada tahu. Nah, ada malaikat yang tugasnya mengangkat itu. Yakin dah ada aja. Apalagi malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini yang menjaga manusia. Nah, karena memang manusia ini yang membisikkan kebaikan malaikat, bisikkan kejahatan setan tadi. Di tubuh manusia ini ada 2 yang membisikkan kejahatan. Satu, nafsu. Itu apa ngarannya nih? Sudah ada di dalam diri manusia berataan seluruh dunia. Lalu yang kedua, setan yang yajri majrad dam, mengalir di darah kita. Nah, setan itu bulan puasa inya dibelenggu, di penjara pahadangan bulan puasa. Kenapa jadi bulan puasa ternyaman beribadah? Karena satu, dibelenggu. Tuntung bulan puasa berbulik pulangnya. Sedangkan yang membisikkan kebaikan, yang memadahkan yang baik itu kayak ini. Nah, yang ada di dalam diri manusia itu ngarannya akal. Itu ngarannya akal. Akal tuh pasti ada. Bilanya akalnya hilang, maka apa? Gilanya. Kada wajib lagi perintah
Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hanya malaikat tadi. Nah, malaikat yang memadai-madai. Hafadzah ngarannya. Wal katabah, nah di sini sebutkan katabah, ya malaikat rakib atid. Qala Ahmad Al-Qalyubi, ujar Imam Ahmad Al-Qalyubi, walam anna Jibril afdalul malaikati mutlaqan. Malaikat paling afdal berarti sayyidul malaikat, pemimpin malaikat itu adalah malaikat Jibril. Paling afdal dah. Pemimpin malaikat. Cuma macam-macam malah intinya nah yang wajib kita ketahui yang nyata itu adalah ngaran-ngarannya malaikat yang 10 itu wajib tuh. Wa ma kana li basyarin ayu kalimahullahu illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Nah, termasuk ada di antara malaikat yang membawakan amal ibadah kita. Ada yang harian pagi sore, ada yang mingguan Senin Kamis, ada yang tahunan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini ada bang, catat amal kan. Itu yang nomor 2. Yang ketiga salisuha antu'mina bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. At-tasdiq bi annaha kalamullahi al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cara berimannya? Berimannya itu apa? Berimannya itu adalah at-tasdiq, membenarkan, membujurakan bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar-benar Allah turunkan ala rusulihi, atas rasulnya. Rasulnya itu ya nabi-nabi. Meyakini dari Taurat, Injil, Zabur sampai Al-Qur'an. Sampai Al-Qur'an. Wa nuzuluha kanat maktubah 'ala al-alwah kat Taurat aw masmu'a min as-sama' wa musyahadah. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan ini, yang diturunkan hanya Al-Qur'an yang dijamin ada berubah. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga. Jadi misalnya ada pertanyaan, wajiblah kita percaya lawan Injil? Iya. Injil yang wahini kah? Lain. Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu. Kenapa geranjar? Karena Injil yang wahini menurut keyakinan kita itu sudah berubah. Berubah dari mana? Dari yang diterima Nabi Isa alaihi salam. Nah, ada. Baru berubah. Walaupun kadang ada kisah-kisahnya yang mirip. Taurat bang sama lah. Iya, sama. Zabur bang, Zabur itu bahasa lainnya Mazmur. Atau bahasa ini Mazmur. Ya juga lah, iya. Jadi kita meyakini yang dulu turun lain yang wahini itu. Berarti Injil percaya itu lain. Lalu bang yang wahini apa wajibnya? Ya wajibnya percaya lawan Al-Qur'an. Nabi Isa akhir zaman itu turun, sidin kadang menyampaikan Injil, tapi menyampaikan Al-Qur'an. Maksudnya menempati aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, beriman kepada kitab Allah Ta'ala ini percaya ada dulu. Percayalah lawan Taurat itu ada, ya. Percayalah lawan Zabur ada. Lalu yang kedua, percaya lawan seberatan isinya.
Nah, bilangnya kita ini berarti jelas dah percaya lawan sebijian Al-Quran 30 juz 114 surah 114 surah. Meyakini apa yang ada di dalamnya, ya beritakan. Bilanya ada percaya di dalam Al-Quran, ada percaya kan? Misalnya di dalam Al-Quran kisah azab neraka. Azab neraka itu ada, nah itu. Lalunya ada percaya ada azab neraka. Nah, ini yang bermasalah apa? Masalah keimanan. Nah, itu. Inilah jangan dipahami lawan beda tafsir. Nah, itu lain kisahnya. Ulama A menafsirkan ayat ini ulama B menafsirkan maknanya ini, beda penafsiran. Itu jangan dipadahkan pada percaya Al-Quran lain, percaya jadi Al-Quran tapi maknanya berbeda, berlainan. Kayak itu. Di Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu teguring 309 tahun. Bila hitungan Hijriyah teguringnya 309 tahun, tapi bila hitungan Masehi 300 tahun. Di Al-Quran bertulis. Kayak apa kita? Ya percaya. Kayak apa teknisnya? Wallahu a'lam. Cuma percaya dah itu dah. Makanya ada orang-orang yang menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran itu lain kisah fakta, tapi kisah visual. Visual tuh kayak ini, kisah pembelajaran aja. Jadi realnya tuh ada enggak? Kayak itu perumpamaan aja kisahnya. Kisah jadi pelajaran, tapi sebetulnya ada enggak? Kisah biasa aja banget loh. Amun dicari ya kan ada juga. Nah, amunnya dalam akidah kita dalam ilmu tauhid, percaya lawan Al-Quran itu ya percaya kisahnya itu bujuran ada. Ashabul Kahfi itu bujuran ada orangnya, ada di dalam gua teguring kan. Walaupun lah kada seberatan kisah yang di dalam Al-Quran, bukti fisiknya hari ini masih ada. Mungkin ada yang ada dapat, ada yang dikira-kira. Tapi ini ada benar. Dan itu termasuk keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad. Karena ada kisah-kisah yang kisah itu kan dari kai ke anak anaknya. Kisah itu kan mulai nang tuha ke anum sambung kisahnya. Ada yang kisahnya Nabi kada tahu sama sekali. Langsung malaikat Jibril memadahi wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, itu apa kisahnya? Nah, berarti langsung Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril memadahi kisahnya tuh. Ada yang tahunya kisahnya. Nah, itu salah satu rahasia daripada Al-Quran. Lalu yang ketiga keempat, wa rusulihi. Nah, Rasul Allah, wa hum afdalu ibadillah. Rasul Allah ini adalah paling afdal hamba Allah. Bi an ta'taqida anna Allah Ta'ala arsalal khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum illallah. Ngarannya percaya lawan Rasulullah adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengutus kepada makhluk utusan-utusan lakian yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. Jadi kan utusan Allah itu banyak, jumlahnya berapa? Kadada yang tahu. Jumlahnya kadada yang tahu. Walaupun ada yang berpendapat jumlah nabi itu 100
120.000 lah. Tapi itu kira-kira aja jumlah pastinya bang, ada tahu. Nah, di antara yang itu tadi 120.000 ada mungkin 313 yang jadi nabi dan rasul. Nah, di antara itu juga yang wajib diimani 25 aja. Tapi yang pastinya adalah nabi dan rasulullah itu kada tahu jumlahnya. Nah, kan beriman yang keempat adalah percaya dengan utusan Allah. Itu selain percaya, meyakini juga jumlah yang wajib diketahui 25. Nah, selain itu juga meyakini Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ada ngarannya Musailamah al-Kadzab. Musailamah itu percaya lawan Nabi Muhammad kisahnya, tapi nya juga mengaku jadi nabi. Nah, berarti salahnya di mana? Salahnya adalah meyakini ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Nah, di situ salah. Jadi misalnya hari ini sebelum itu di Hulu Sungai itu mengaku nabi, emang apa ya? Ada hanya kasusnya. Kamu cari di Google kayaknya ada tuh. Guru apa namanya? Dia mulai kandangan pindah ke Barabai. Bukan dikit sudah bang ditindak lanjuti sudah. Aku nabi ke apakah itu? Nah, misalnya wah ini ada orang mengaku jadi nabi. Walaupun jamaahnya sembahyang, jamaahnya puasa, jamaahnya berzakat hajat, jamaahnya tolak umrah, tolak haji aja. Tapi di jamaahnya itu meyakini si Tuan Guru ini adalah nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad. Maka apa? Yang bermasalah adalah akidah. Karena meyakini Nabi Muhammad nabi yang terakhir itu adalah bagian daripada keimanan yang nomor 4. Nah, itu wujudnya rincian-rinciannya. Percaya Nabi Muhammad lah, iya. Nah, kada cukup sampai di situ. Itu paket lengkap tuh. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, nabi dan rasul itu maksum. Nah, itu meyakini. Percayalah lawan nabi dan rasul itu ada, iya. Percayalah Nabi Muhammad nabi yang terakhir, iya. Tapi percayalah nabi kada berdosa. Kayaknya ada mungkin ya. Nah, itu bermasalah di mana? Di akidah bahwasanya nabi itu maksum. Maksum itu nabi kada berdosa. Bilanya menyambat nabi siapa aja termasuk Nabi Muhammad, nabi itu bisa berdosa. Nah, keimanannya ini dipertanyakan karena kita harus meyakini nabi itu kada berdosa. Tapi mungkinlah nabi salah, mungkin. Jadi salah itu kan mesti dosa. Nabi salah mungkin, dan ada kejadiannya berdosa lah ada. Nah, itu dua hal berbeda. Misalnya Nabi pernah sembahyang 4 rakaat, maka ada zuhur, asar 2 rakaat aja salam. Aturannya kan berdiri rakaat ketiga salam Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada sahabat di hadis itu dikiau Dzuliyadain, tulen ngaran asli bang kiawan aja. Dzuliyadain itu pemilik 2 tangan, entah tangannya panjang kah pada namanya atau apa kan. Betakun lawan Nabi, ya Rasulullah, aku siratis shalah. Ya Rasulullah, sembahyang ini behandap pakai itu. Hah? Nabi nanti kenapa itu? Soalnya pi 2 rakaat aja tadi, berkurang kalau ini ada diskon kah itu? Nabi betakun lawan lain, iya kah kita hanya 2? Iya Nabi. Iya kan Nabi, iya aja. Nah, kada aja Nabi berdiri pulang menuntungan sampai tuntung 4 rakaat. Nah, cuma yang imbah itu lalu ada ngarannya sujud sahwi. Apalagi Nabi bisa salah mengawinakan kurma. Ya kurma itu kan dikawinakan kayak salak. Salak itu kan ada samanya. Nah, itu dikawinakan. Kurma itu kayak itu juga ada yang dikawinakan kan. Ada pastian termasuk di perang Badar. Jadi perang Badar itu kan Nabi tolakan
Sampai di daerah Badar, stop. Lalu ada sahabat bertemu Nabi jangan kita berstop di sini nah. Perintah Allah strategi perang. Ujar Nabi, ini strategi perang. Oh, itu Nabi yang ada di sini tempatnya sebelah sana. Nah, pindah. Berarti Nabi salah mana titiknya lah. Salah. Berdosa lah. Ya jelas kada berdosa. Ada juga Nabi pas sembahyang subuh di pasukan itu nah, kada terbangun sampai jadi kisahnya itu terbangun pas sudah matahari tarang, cahaya matahari kena muka. Itu amun wah ini kira-kira jam 7 bang, amun di tengah lapang. Hanya jam subuh melandau berdataan. Kayak apa tuh ya berdosa lah, ya jelas kada. Kenapa? Ya pertama karena tergerik, lalu yang kedua ini adalah syariat. Yang jelas Nabi kada mungkin berdosa. Pernah ada juga kejadian. Jadi waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pasukan muslimin 10.000. Sampai di Mekah, orang-orang Mekah berislam. Lalu tiba di Mekah tulakan ke Hunain. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 12.000 tambahan pasukan. Terjadi perang Hunain, alhamdulillah kaum muslimin menang. Harta ghanimah banyak, dapat banyak. Tapi ketika membagi harta ghanimah, Nabi sekalinya lebih banyak memberi ke bubuhan Mekah. Buhan Madinah yang mengawani Nabi tulak mulai Madinah tadi itu ada dapat napa-napa. Lalu kan ada yang kayak, nah kenapa kita bakal dapat apa-apa jar? Itu buhan Mekah bahasa anda tuh kayak Nabi ini jar memiliki warga saja, kami yang ada dapat apa-apa. Nah, lalu Nabi menakoni bubuhan Ansor. Ujar Nabi kayak ini buah nikah anak boleh ke Madinah membawa duit kartu ghanimah aku bertinggal di Mekah atau buhan Mekah membawa duit aku beli ke Madinah. Nah lalu buhan Ansor menangisan Nabi jar kami biar dia harus mau duit mau pian bulik aja biar dia buahnya membawa duit. Apa sekalinya jadi kayak itu hikmahnya adalah supaya para pembesar di Mekah yang hanya masuk Islam itu Islamnya tuh makin kuat kayak wah kami juga begitu dah sekalinya. Nah berarti Nabi kada adil lah, bukan kada adil, itu ngarannya adalah strategi. Nah itu maksud kada pernah berdosa tuh gawian Nabi maksum amunnya rancak juga pokoknya yang menurut masyarakat ini kada pas. Contoh lah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini banyak serangan orang. Bahasa wah ini orang tua ketujuh kekanakan halus ngarannya pedofil. Nabi dituduh pedofil oleh orang barat. Karena apa ketujuh bebinian yang masih kekanakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan tuduhan kekurangan. Mungkinlah kayak itu. Memang faktanya Nabi menikahi Aisyah masih anom dan Nabi mengumpuli Aisyah itu umur 9 tahun. Tapi yang perlu dipahami adalah umur 9 tahun waktu itu dan di sana kada sama lawan 9 tahun wayah ini. Nah, itu bedanya. Kondisi sosialnya itu lain. Jadi 9 tahun itu di waktu itu di sana itu sudah memungkinkan kada kekanakan bayangan kita tuh lain. Nah, berarti Nabi sempurna lah. Iya kan? Makanya Nabi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Mungkin nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Nabi yang lain bang sama lah. Nabi yang lain sama. Nabi yang lain itu memiliki sifat maksum juga. Allah jagakan kada mungkin menggawi dosa. Nabi dan rasul sama tuh.
Amun tersalah mungkin lah, tersalah itu bisa juga. Nabi Musa alaihi salam waktu itu bahasanya menyatu kayaknya sidin yang banyak berkontribusi untuk umat nah model kayak itu. Lalu ditegur Allah Ta'ala, disuruh mencari Nabi Khidir. Nah ya sampai kisah diabadikan di surah Al-Kahfi itu pertemuan Nabi Musa alaihissalam lawan Nabi Khidir. Itu Nabi-Nabi. Itu nomor 4. Lalu yang nomor 5 terakhir. Yang nomor 5 adalah beriman dengan hari akhir. Bi an tasduqa bi wujudihi wa bi jami'i mashtama alaihi kal hasyar wal hisab wal jaza wal jannah wan nar. Sumya bidzalika li'annahu la laila ba'dah wa la nahar. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Kenapa gerang jadi hari akhir? Bahasanya karena imbah itu kadede siang malam lagi habis dah. Hitungan hari itu habis. Maka aja ada kisah hari kiamat itu berapa ribu tahun ya memang ada. Cuma kadang sama kayak hari di dunia lagi. Itu jadi sebut akhir. Nah, beriman lawan hari akhir itu adalah beriman dengan semua hal yang terjadi waktu kiamat dan sesudah kiamat. Orang-orang kafir Quraisy itu di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, mereka buhannya tuh kada percaya lawan adanya kiamat, adanya surga lawan neraka. Nah, ada lo orang begini aja kada percaya nang kayak itu, ada soalnya. Ada yang kada percaya. Yang melihat apa? Melihat nang ada di bang. Hidup dah. Nya mati percaya, yakin kan karena mati ada di hadapan mata. Tapi yang ada percaya dengan yang terjadi sesudah meninggal. Nah, jadi di anunya periodenya tuh yang pertama dulu lah ciri kiamat sugro. Sugro itu tanda kiamat kecil. Itu banyak tuh rentetannya. Ada karena kitab apa ngarannya nih? Alamatus Saah. Tanda-tanda hari kiamat ada kitabnya tuh. Jadi berapa bunting, kayaknya berapa puluh ciri kiamat kecil sugro tadi. Itu kejadian habis lalu hanyar kiamat kubro. Jadinya ada langsung ada langsung lawan berjangka. Dah kada dari bedakan entah 50 tahun, 100 tahun, kada pada. Cuma kita ini hari ini di fase ciri kiamat sugro. Munculnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad itu adalah ciri kiamat juga. Karena apa? Nabi diutus kepada Nabi yang terakhir. Itu. Berarti mah ada ciri-ciri berikutnya lagi lah. Iya. Nah, lalu karena ada kiamat kubro, lalu terjadi hari kiamat. Nah percaya kita. Kayaknya imbah meninggal mati seberataan hanya dikumpulkan di padang mahsyar, yakin? Yang di padang mahsyar itu manusia terkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum kiamat. Yang mana misalnya di situ tidak ada kenaungan di padang mahsyar itu pengumpulan ada bahatap itu langsung matahari. Makanya ada hadis Nabi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Macam-macam. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, hadisnya kayak itu Bang yang hatinya selalu tertaut, selalu connect dengan masjid. Masjid ini maksudnya tempat sembahyang, bisa masjid, mushola, langgar. Mikirkan sembahyang harus tenang. Nah ini sembahyang anak sembahyang asar berjamaah. Nah mikirkan itu. Tuh kalau itu salah satunya. Ada lagi yang lain. Yakin tuh yakin kayaknya dihitung amal ibadah, percaya karena dihitung. Kayak di surah Zalzalah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yakin pokoknya. Yang kayak rancak kita
membaca surah Yasin lo, ada kisah nerakanya semalam kita bahas. Nah yakin lu berarti ada. Surganya bang sama lah, sama. Fi syughulin fakihun. Para penduduk surga itu waktu hanya masuk surga Pak, fi syughulin fakihun, sibuk menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah percaya tuh. Ini alat ukurnya adalah kan ada itu percaya aja, ada. Alam barzakh adalah jar, ada. Nah percaya kan? Kamu nggak ada percaya, nah meninggal dulu. Lama. Karena tuh kehidupan sesudah di dunia. Nah lalu yang terakhir rukun iman yang terakhir adalah beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Kayak apa gerang maksud percaya lawan takdir Allah nih nah? Kayak apa maksudnya? Nah ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Innallaha ta'ala subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.